Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, ini video yang ditunggu oleh teman-teman ya. Jadi banyak banget yang nanyain soal Terra Luna nih. Luna kan dia mau migrasi jadi versi 2-nya lah, jadi Terra Luna yang tanpa ada algoritma stablecoin ya. Jadi gua akan jelasin di video ini sesuai urutan dan semoga jelas ya dan rinci ya. Jadi teman-teman tolong silakan nonton videonya full. Kalau gua ngomongnya kecepatan, diperlambat aja, tapi kalau masih bingung coba diulang dulu aja videonya. Tapi kalau memang teman-teman masih bingung lagi dan ingin nanya, mungkin teman-teman bisa join grup Telegram Cryptosias ya. Grup Telegram gua linknya ada di deskripsi video. Silakan teman-teman join dan tanyakan di sana ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya memang waktu itu 10 hari lalu Do Kwon ini memberikan Terra Ecosystem Revival Plan atau kita sebutnya itu proposal untuk governance. Jadi para holder Luna itu bisa memberikan voting ya terhadap proposal yang diajukan. Jadi itu governance-nya. Nah, Do Kwon ini memberikan sebuah dokumen di mana dia memberikan untuk plan si Terra Luna ini supaya bisa bertahan gitu loh untuk survive. Jadi nantinya di planet tersebut si Do Kwon ini bilang bahwa UST ataupun Luna ini akan di bridge off atau dimatikan dari jaringan blockchain-nya si Terra Luna. Ya, jadi koinnya Luna sama token stable-nya UST itu udah nggak akan terhubung lagi dengan blockchain-nya Terra Luna, gitu ya. Nah, nantinya dia ini akan melakukan snapshot airdrop yang akan memberikan token baru gitu loh untuk Lunanya. Jadinya nanti token lamanya si UST itu akan berubah menjadi USTC atau UST klasik ya. Jadi ada tambahan klasiknya gitu. Dia berubah nama. Jadi token-token yang lama ataupun koin yang lama itu belakangnya ada C-nya gitu ya. Jadi UST jadi USTC. Lalu Luna yang kita pegang sekarang ini atau Luna yang kita tahu kemarin itu akan berubah namanya menjadi LUNC. Jadi Luna Klasik. Ya, jadi teman-teman jangan kaget kok Luna gue berubah nama jadi LUNC atau Luna Klasik kayak gitu. Jadi memang dia akan berubah. Kenapa? Karena dia akan memberikan koin baru. Namanya adalah Luna. Jadi yang lama nih ubah jadi LUNC, lalu yang baru ini muncul namanya Luna gitu loh. Oke, sampai sini paham ya. Nah, nantinya koin yang Luna yang baru ini itu tidak akan terhubung lagi atau tidak memiliki teknologi algoritma stablecoin. Jadi dia pure talk cuma sebagai koin blockchain kayak BNB maupun Ethereum. Oke, sampai situ jelas ya. Nah, habis itu di sini kita bisa untuk pembagiannya ya, untuk pembagian tokennya. Di sini si Do Kwon memberikan ajuan token distribusi di mana community pool 30% ini dikontrol oleh staking governance. 10% didapat untuk developer. Lalu dia ada pre-attack Luna holder. Di sini apa itu pre-attack? Jadi ini untuk pengecekan sebelum snapshot dan juga setelah snapshot. Dia akan ngecek tuh wallet-wallet kita punya Luna berapa banyak gitu loh. Nantinya wallet kita itu akan dikirimkan koin Luna yang baru seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pre-attack dia ada penjelasannya ya. Untuk wallet di bawah 10.000 Luna, ingat ya, 10.000 Luna di bawahnya, maka dia akan listing dengan cara 30% unlock at Genesis atau TGA. Jadi 30%-nya akan dikirimkan ke wallet kita. Lalu 70% ini akan di-vesting selama 2 tahun dengan 6 bulan cliff. Jadi nanti teman-teman kalau punya Luna di bawah 10.000, teman-teman akan mendapatkan 30% dari 10.000 tersebut atau jumlah yang di bawah 10.000 ya. Habis itu dia akan 6 bulan cliff. Jadi nggak akan cair ya. Setelah itu baru dia akan cair total 70% selama 2 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk wallet Luna yang di bawah 1 million Luna atau 1 juta ya. Di mana 1 tahun cliff, habis itu 2 tahun vesting. Habis itu untuk wallet yang lebih dari 1 million Luna, teman-teman akan vesting selama 1 tahun cliff dan 4 tahun vesting periode ya. Jadi teman-teman jangan kaget kok gue punya Luna banyak tapi gue nggak dapat airdropnya. Nah, itu karena dia ini nggak ada TGA-nya. Dia cliff selama 1 tahun. Setelah itu teman-teman baru akan dapat ya
kayak gitu. Jadi teman-teman ingat-ingat aja, pastiin teman-teman itu punya Luna berapa di wallet ya. Karena harusnya saat video ini dibuat, Luna teman-teman itu sudah hilang ya, sudah hilang di exchange tertentu ya. Jadi sudah hilang. Kenapa hilang? Nah, teman-teman gak usah panik karena itu lagi namanya snapshot, lagi pengecekan. Oke, jadi pembagiannya dibagi menjadi ketiga kategori. Jadi buat yang di bawah 10.000 itu akan cair 30% dan mereka sudah bisa jual beli. Begitu. Nah, di sini kita juga bisa baca untuk pre-attack AUST holder. Ini untuk UST-nya. Kalau yang tadi kan Luna ya. Di sini adalah 10%, di mana 500.000 well cap di covers up to 99,7% untuk seluruh holder. Tapi hanya 26,72% AUST yang di-unlock sebesar 30%. Habis itu 70%-nya vesting selama 2 tahun dengan 6 bulan cliff. Ya, habis itu untuk post attack Luna holder 10% ini staking defiratif include. Jadi termasuk untuk staking defiratif itu vestingnya juga sama ya, 30% unlock, 70% ini selama 2 tahun setelah 6 bulan cliff. Lalu post attack untuk UST ya, ini untuk yang holder UST ini 15% totalnya dari 100% alokasi. Di sini 30%-nya unlock ketika Genesis ya atau TGA. 70%-nya ini vesting selama 2 tahun setelah 6 bulan cliff ya. Jadi teman-teman bisa lihat pre-attack adalah snapshot untuk Terra Classic di blok 7544910 dan untuk post attack di sini snapshot yang diambil di Terra Classic blok 7790000. Teman-teman tinggal lihat aja waktunya. Jadi teman-teman ingat-ingat aja atau ngecek transaksi teman-teman tuh beli lunanya itu di bagian pre-attack atau post attack ya, sebelum penyerangan apa setelah penyerangan gitu loh. Di sini kan ada jamnya nih. Kalau teman-teman belinya itu di sebelum pre-attack, artinya teman-teman masuknya ke bagian pre-attack. Kalau teman-teman belinya di post-attack, maka ya setelah di penyerangan kayak gitu. Ya, jadi nanti Luna yang baru akan masuk ke wallet teman-teman. Dan teman-teman jangan kaget kalau Luna yang lama itu sudah berubah nama menjadi LUNC maupun USTC. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, kok gue kan nyimpen Luna ini di berbagai tempat ya. Ada yang nanya di checks tertentu gitu loh. Kok tiba-tiba Luna gue di Ghetto.io hilang? Kok Luna gue tiba-tiba di Binance hilang? Kok Luna gue tiba-tiba di Bitmart hilang dan lain-lain gitu kan. Nah, teman-teman bisa ngecek apakah exchange yang teman-teman pakai itu mendukung untuk airdrop maupun migrasi ke Luna versi 2 ini. Dengan cara gimana? Teman-teman tinggal buka Twitter dari tiap checks yang teman-teman pakai. Misalnya, gue pakai Ghetto.io untuk beli Luna. Teman-teman tinggal cek aja ya Twitternya Ghetto.io apakah mendukung untuk airdrop Luna versi 2 tersebut. Atau cara lainnya, teman-teman bisa buka Twitternya si Do-Kwon di @stablekwon. Di sini Do-Kwon ini nge-retweet ya, dia ngasih info bahwa exchange mana aja sih yang ngedukung airdropnya si Luna. Contoh kayak gini kan, Lbank is in. Nah, ini Lbank ini support Terra Luna 2.0 untuk airdropnya. Jadi teman-teman yang punya Luna di Lbank itu tetap dapat airdrop. Terus ada Bitfinex, ada Bybit, ya, ada KuCoin, ada Ghetto.io, ya, dan lain-lain. Teman-teman tinggal cek aja di sini. Di Dokon ini dia retweet terus kok, kayak Bitfinex, FTX, dan lain-lain. Ya. Nah, habis itu kita lihat contoh teman-teman kalau buka di checks, kita cari Luna itu memang udah hilang ya, udah nggak ada karena memang dia sudah berubah jadi namanya LUNC dan ini dalam masa snapshot. Jadi nantinya ketika snapshotnya sudah kelar, yang akan muncul adalah LUNC, bukan Luna lagi. Itu buat teman-teman yang nge-hold tokennya sekarang. Tapi nanti ketika dia sudah airdrop, maka akan muncul yang Luna. Dan teman-teman sudah bisa transaksikan ya ketika dia sudah selesai airdrop. Nah, Binance juga termasuk salah satu checks yang membantu atau support Terra Network Airdrop. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi Binance akan merename atau mengubah nama Terra Network menjadi Terra Classic Network dan juga mensupport untuk Terra Network Airdrop di mana Luna dan UST token akan menjadi Terra Classic Network tersebut. Ya, jadi pembagian itu adalah Luna Old atau Luna lama dan juga UST Old atau UST lama. Di sini kita bisa lihat ya, Luna Old akan disuspend untuk deposit dan withdraw-nya dari tanggal 26 bulan 5 2022 ya di jam 14 UTC atau kalau kita lihat di jam
21 ya, 21 WIB malam ya, jam 9 malam. Nah, itu udah suspend. Nah, habis itu kita juga bisa lihat di sini untuk Luna pairing Binance USD dan UST pairing Binance USD, spot trading pair akan disuspend dan semua transaksi akan dipending di spot order tersebut. Ya, dan kita bisa lihat di sini untuk tickernya Luna Old atau Luna lama akan berubah nama menjadi LUNC atau Luna Classic, dan UST Old jadi namanya UST Classic. Oke, nah dia sisanya sih untuk airdrop ini penjelasannya kurang lebih sama ya dengan yang sudah diberikan di dokumennya atau proposalnya si Dokuan ini ya, di bagian token distribusi ya. Jadi teman-teman bisa buka aja linknya, nanti gue akan taruh di deskripsi semua, termasuk dari Binance ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja di tiap checksnya teman-teman apakah support atau tidak. Oke, dan ini kita bisa lihat untuk snapshotnya sendiri timingnya sudah diberikan ya. Jadi di sini udah jelas, itu termasuk di bagian spot ya. Jadi spot juga termasuk di bagian margin ya, di bagian futures dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bagian the pre-attack snapshot, Luna Alt balance in spot account, margin account, saving account, staking account, dan coin margin futures account. Tapi ini tidak termasuk untuk USDT margin futures account ya. Jadi hanya dari sini ke sini aja yang disupport untuk snapshot airdropnya. Jadi teman-teman yang staking Luna tapi nggak ada di spot, nggak usah khawatir, itu juga tetap dihitung. Habis itu yang setelah penyerangan, di sini kita bisa lihat ya Luna Alt dan UST Alt, bagian borrowed ya, peminjaman dari margin maupun crypto loan, ataupun Luna atau UST lama yang ditransfer ke spot account. Dari account tersebut, dia tidak qualify ya, untuk mendapatkan token airdrop tersebut. Jadi teman-teman nggak akan dapat airdropnya. Jadi teman-teman pastikan memenuhi syarat yang diberikan ya dari tiap checks. Ini kan syaratnya dari Binance, kita nggak tahu apakah checks lain itu syaratnya sama atau berbeda gitu. Oke, nah sisanya ya teman-teman tinggal duduk manis saja. Kalau teman-teman eligible dan teman-teman yakin ya sesuai peraturan yang ada sudah terpenuhi, ya teman-teman pasti akan mendapatkan Luna yang baru. Nah, pertanyaannya, apakah Luna yang baru ini nantinya bisa kembali lagi ke harga awalnya, bisa ngepam lagi atau enggak, dan layak dibeli atau enggak? Sebenarnya di sini ada hal yang bisa kita lihat ya. Jadi Luna yang baru ini tuh pada dasarnya ingin menyelamatkan ekosistem Luna yang sudah ada. Jadi Luna yang lama ini kan sebenarnya udah ada ekosistem dan cukup besar kan. Ada DeFi, ada Metaverse, ada games, dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya jaringan Lunanya mati, yang lama, itu kan otomatis project-project tersebut juga ikut mati gitu kan, karena bergantung dengan blockchain-nya. Ibarat ya sebuah mall, habis itu mallnya punya toko banyak ya, ada toko A, B, C, D, toko handphone, toko pakaian, dan lain-lain, tapi mallnya tiba-tiba rusak, ambruk, ya tokonya juga ikutan ambruk gitu loh. Nah, untuk menyelamatkan toko-toko tersebut, maka diciptakanlah mall yang lebih kuat gitu ibaratnya, atau mall baru lah. Nah, pertanyaannya apakah mall baru ini akan diisi oleh toko-toko tersebut, dan apakah ada pengunjung yang akan datang ke toko-toko tersebut menggunakan atau masuk ke dalam toko-tokonya gitu loh pengunjungnya. Ya, jadi itu yang harus teman-teman perhatikan untuk Luna yang baru ini, apakah layak dibeli atau tidak, ya kita harus lihat secara ekosistem, secara komunitas, apakah mereka support atau tidak gitu. Itu yang penting. Oke, semoga penjelasan untuk airdrop Terra Luna ini jelas buat teman-teman ya. Tentunya untuk Luna yang baru itu tidak ada stable coin UST yang algoritma stable ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk masalah UST-nya ya untuk di blockchain yang baru. Jadi dia hanya pure talk kayak Ethereum maupun Binance atau BNB ya, sebagai koin untuk bayar gas fee dan penyedia likuiditas mungkin ya, dan lain-lainnya gitu. Oke, thank you sudah nonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman, semoga membantu kerisauan teman-teman dan teman-teman nggak panik ya, terutama yang udah beli Luna banyak, berharap dia mantul lagi. Thank you sudah nonton, kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih, bye bye.